Amin Rais tak usah ingatkan Jokowi soal kelengseran Soeharto, ditulis oleh Ki Henry di siwa.com. Terkait amarah Jokowi kepada para menterinya, Amin Rais juga ikut berkomentar. Dia merasa kasihan tapi di sisi lain dia tertawa. Dia juga menyamakan peristiwa itu dengan sebuah peribahasa, ya saya terbit kasihan, terbit ketawa juga. Kemudian seperti menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri juga, kata Amin Rais. Amin Rais juga menilai kemarahan Jokowi merupakan bagian dari sebuah sandiwara politik untuk mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, Pak Jokowi sedang bermain sandiwara politik dengan adu-adu dan merintih biar rakyat kembali mempercayai Pak Jokowi, mencintai beliau, jadi maaf. Yang membuat jengkel Pak Jokowi itu adalah menterinya, sementara Pak Jokowi itu bagus sekali, ujar Amin Rais. Menurutnya, mempublikasikan video tersebut malah menjadi blunder untuk Jokowi. Sebaiknya tidak usah diumumkan itu. Jadi kesalahan fatal itu adalah marahnya Pak Jokowi itu terbatas, tapi dipublikasikan. Semua umat manusia tahu, akhirnya seluruh dunia tahu, umumnya malah jadi backlash itu, kata Amin Rais. Dan dia juga mengingatkan agar Jokowi tidak bernasib seperti Soeharto saat lengser dari kekuasaannya yang selama 32 tahun berkuasa. Dia selalu dipuji menterinya dan ketika situasi sedang genting yang memaksanya lengser, tidak ada satupun menteri yang membelanya, bahkan meninggalkannya. Ketika gerakan rakyat sudah mengepung kekuasaan, Pak Harto sulit bertahan, semua menterinya meninggalkan. Tidak ada lagi yang membela Pak Harto kecuali satu orang, yaitu Saadillah Mursyid, katanya. Ya Allah, jadi saya cuma mengingatkan, berkacalah dari nasib Pak Harto yang sangat kuat waktu itu, tapi itu pun ketika ditinggal menterinya jadi keropos, itu Pak Harto. Katanya lagi, Soeharto juga mengalami nasib yang sama, begitu menurutnya. Nah, Pak Jokowi jauh lebih enteng daripada Bung Karno atau Pak Harto, jadi jangan macam-macam. Kalau mau berbenah, cepatlah dan harus ikhlas. Tidak usah ada sandiwara lagi, kata Amin Rais. Aduh Pak Amin Rais, sudah deh, jangan sedikit-sedikit bicara soal lengsernya Presiden A, Presiden B, sampai Presiden Z. Jangan pula memancing dengan bicara soal kekuasaan rakyat. Apa yang sudah terjadi dulu sudahlah basi dan tidak mungkin terulang lagi sekarang. Ngapain juga Jokowi bersandiwara? Jokowi itu apa adanya, to the point dan tidak bertele-tele. Jokowi itu tidak sama dengan tokoh-tokoh atau pejabat yang manis saat kampanye tapi ketahuan licik saat berkuasa. Jokowi itu sederhana, tidak berpenampilan sok mewah dan glamor seperti pejabat-pejabat lain. Jokowi itu menjadi presiden tapi tidak ada kepentingan apapun. Tidak seperti orang lain yang ingin berkuasa demi menjaga kepentingannya atau menampung kepentingan pihak lain. Jokowi juga sampai sekarang tidak memperkaya diri melalui kekuasaannya. Jokowi sampai sejauh ini juga tidak munafik. Dari luar segini, ternyata di dalam segitu. Lengsernya Jokowi itu hanyalah ilusi kelompok sebelah yang tidak tahan. Lihat siapa saja yang suka bicara isu-isu yang aneh seperti isu PKI atau isu-isu pemerintah represif dan suka mengancam kebebasan berpendapat. Semua bermuara dari satu kelompok yang itu-itu juga, kelompok yang sama. Cuma mereka ini yang sibuk berpikir dan berharap Jokowi lengser. Mereka mengkondisikan sesuatu agar itu bisa tercapai. Sorry aja deh, nggak bakal bisa terjadi. Soal menteri, saya akui ada sebagian yang memang tidak becus. Makanya Jokowi ancam akan melakukan reshuffle biar menjadi efek kejut buat mereka, biar mereka tidak bisa tidur. Ini menjadi cambuk buat para menteri agar bekerja lebih giat lagi, terutama soal kesehatan dan ekonomi yang terdampak paling parah oleh wabah COVID-19. Marahnya Jokowi yang dipublikasikan itu justru menarik karena publik jadi tahu ada menteri yang kinerjanya dipertanyakan. Nah, sekarang semua mata sedang tertuju pada mereka. Mau tidak mau menteri harus all out atau bahkan disingkirkan lewat reshuffle. Kalau tidak dipublikasikan, efek kejutnya tidak akan begitu terasa. Mau reshuffle atau tidak, itu adalah hak presiden, meski saya sendiri berharap dia lakukan itu untuk kinerja kabinet yang lebih bagus. Kalaupun benar terjadi reshuffle, semoga tidak kecolongan lagi seperti sekarang. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.